Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusman Emba, diam seribu bahasa saat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dibawa ke rumah tahanan rutan KPK pada Senin sore 27 November 2023. Selain Rusman, KPK juga turut menahan pemilik PT Mitra Pembangunan Sultra MPS sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kabupaten Muna, Laode Gomberto. Gomberto juga memilih bungkam saat dibawa ke rutan KPK sebelum Rusman. Di sisi lain, sebelum Rusman dan Gomberto digiring ke rutan KPK, terdapat sejumlah massa aksi yang melakukan demonstrasi di teras Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka menyuarakan dukungan terhadap KPK dalam menuntaskan kasus Rusman dan kawan-kawan. Ke tengah dulu, ke belakang. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK menetapkan Rusman dan Gomberto sebagai tersangka pemberi suap 2,4 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga kembali menetapkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri periode Juli 2020 sampai dengan 2021 Muhammad Ardian Norvianto dan Laode M. Syukur Akbar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna sebagai penerima suap. Suap 2,4 miliar rupiah tersebut untuk pemulusan pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN tahun 2021-2022 pada masa pandemi COVID-19 di Kemendagri untuk Kabupaten Muna dengan besaran pinjaman maksimal sebesar 401,5 miliar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari fakta-fakta persidangan perkara terdakwa Muhammad Ardian Norvianto yang telah divonis 6 tahun penjara, pidana denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan pidana tambahan membayar uang pengganti 131.000 dolar Singapura, subsidiar 1 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada 28 September 2022. Kala itu, Ardian divonis terbukti secara bersama-sama bersalah dengan terdakwa Laode M. Syukur Akbar telah menerima suap dengan total mencapai 2.405 juta rupiah untuk pengurusan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur di Kemendagri. Pada kesempatan sore hari ini, hari Senin tanggal 27 November tahun 2022, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk Kabupaten Muna. Jadi kenapa ini disebutkan pengembangan penyidikan? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ali bahwa perkara yang serupa itu sudah ditangani lebih dahulu di Kolaka, kalau tidak salah ya, Kolaka Timur. Sebagai tindak lanjut adanya fakta-fakta hukum baru kaitan dengan perbuatan menerima sejumlah uang oleh tersangka MAN dan kawan-kawan, KPK kemudian mengembangkan penanganan perkaranya ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. LMRE, Bupati Kabupaten Muna. Yang kedua, LG, swasta pemilik PT MPS. Yang ketiga, MAN, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 sampai dengan November 2021. Dan yang keempat, LMSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka LMRE untuk 20 hari. Pertama, mulai tanggal 27 November hari ini, tahun 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 di rutan KPK. Sedangkan untuk saudara LG atau tersangka LG telah lebih dahulu dilakukan penahanan mulai tanggal 22 November 2023. Jadi beberapa hari yang lalu dilakukan penahanan di rutan KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi dengan kondisi Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19 dan dibutuhkan kebijakan stabilan keuangan negara, maka pemerintah pusat memberikan program modalitas untuk pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman berupa pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah. Salah satu kabupaten yang mengajukan pinjaman adalah pemerintah Kabupaten Muna dengan saudara LMRE selaku bupatinya. Sekitar Januari 2021, LMRE mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai besaran pinjaman 401,5 miliar. Agar permohonan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, LMRE kemudian memerintahkan LMSA untuk menghubungi MAN selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri periode 2020 sampai dengan November 2021 agar prosesnya dapat dikawal. LMRE meyakini kedekatan antara LMSA dengan MAN karena pernah menjadi teman seangkatan dalam salah satu pendidikan kedinasan. Dari pembicaraan antara LMSA dan MAN disepakati adanya pemberian sejumlah uang pada MAN agar proses pengawalannya berjalan lancar. Ada perintah lanjutan dari LMRE pada LMSA agar mencari donatur dari pihak pengusaha untuk menyiapkan sejumlah uang yang diminta MAN. Sebagai salah satu pengusaha lokal di Kabupaten Muna, LG kemudian dihubungi LMSA untuk membahas penggunaan dana PEN apabila telah cair. Untuk meyakinkan LJ agar bersedia menyiapkan sejumlah uang, dalam rangka pengurusan dana PEN, LMSA mengistilahkan kedekatan dengan MAN, jangan ragu, dia ini satu bantal dengan saya. Itu istilahnya ya, supaya yakin ini, saudara LG-nya. Selanjutnya terkumpul uang sejumlah sekitar 2,4 miliar yang bersumber dari kantong pribadi saudara LG, yang siap diberikan pada MAN dan uang yang terkumpul tersebut diketahui oleh saudara LMRE dan LMSA. Penyerahan uang 2,4 miliar pada MAN dilakukan secara bertahap oleh LMSA di Jakarta dengan nilai mata uang yang disyaratkan oleh MAN dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi penyerahan dananya yang 2,4 miliar itu tidak dalam pecahan rupiah. Mungkin biar lebih ringkas gitu ya. Jadi dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika. Atas penyerahan uang tersebut, MAN kemudian membubuhkan paraf pada draft final surat Mendagri yang berlanjut pada bubuhan persetujuan tanda tangan dari Mendagri dengan besaran nilai pinjaman 401,5 miliar. Selanjutnya mempersiapkan cairnya pinjaman dana PEN, LMRE lalu mengumpulkan dan mengarahkan para kepala dinas yang memiliki paket pekerjaan untuk memberikan paket pekerjaannya pada saudara LG. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan sebagai berikut. LMNR dan LG sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
MAN dan LMSA disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe kanal YouTube Teras Sabir Laluhu.